Nama saya Farhanisa Putri dari 11 IPS 1. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pengeboman Surabaya. Jadi pertama ini, apa itu pengeboman Surabaya? Ini adalah pengeboman yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo di daerah Jawa Timur. Jadi ini itu adalah rangkaian peristiwa di mana terjadi meledaknya sebuah bom. Terjadi dari 13 sampai dengan 14 Mei pada tahun 2018. Di sini itu ada berikut adalah tempat terjadi bomnya. Ada 5, yaitu 3 itu adalah gereja, kemudian yang 2-nya itu terjadi di rumah susun, dan yang terakhir itu terjadi di Polrestabes di Surabaya. Jadi berikut ini adalah bagaimana terjadi bom tersebut pada lokasi-lokasi yang tadi saya sudah bilang dari 5-nya. Yang pertama ini adalah ketiga lokasi, yaitu yang di gereja semuanya. Yang pertama itu adalah Gereja Katolik Santa Maria Tak Tercela. Jadi di sini itu ada sepeda motor. Nah, berdasarkan rekaman CCTV itu ada sepeda motor yang sedang berjalan untuk masuk ke halaman gerejanya. Kemudian kedua sepeda motor ini ditumpangi oleh kakak dan adik. Kemudian saat mereka sedang menumpangi sepeda motor itu di dalam halaman gerejanya itu, mereka dengan sengajanya menabrak sekumpul para jemaat itu, kemudian meledaklah para jemaat itu di tempat itu tersebut karena sepeda motornya. Kemudian habis itu di GKI Diponegoro itu seorang saksi melihat 3 perempuan yang masuk ke dalam masuk ke parkirannya. Kemudian 3 perempuan ini, satunya merupakan seorang dewasa, kemudian satunya merupakan remaja, satunya lagi itu adalah seorang anak. Di sini tuh mereka memakai rompi dengan ada alat peledaknya. Ketika mereka ingin masuk ke dalam GKI Diponegoro ini, ditahan oleh sebuah sapam. Kemudian saksi melihat bahwa akhirnya mereka saling memeluk dan bomnya meledak di situ. Tewasnya sapam pun yang sedang berada di area tersebut. Kemudian terakhir itu adalah Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Di sini itu ada sebuah mobil yang masuk ke halaman gerejanya, kemudian melempar bom dan bomnya meledak di situ. Mobil yang masuk ke dalam halaman gereja ini merupakan mobil Avanza dan dengan sengaja masuk ke dalam gereja dengan kecepatan tinggi. Kemudian untuk rumah susun dan yang Polrestabes itu, untuk di rumah susun Rusunawa Wonocolo ini, bom ini terjadi pada malam hari sekitar jam 8-an di rumah susun Rusunawa Wonocolo. Jadi di sini itu bomnya itu meledaknya secara 5 kali karena merupakan bom rakitan dibuat oleh penghuni Rusunawa. Nah, setelah ledakan pertama ini, polisi langsung mendatangi kejadiannya di rumah susun itu dan melihat Anton Febrianto memegang alat pemicu bomnya. Kemudian abis itu karena ini merupakan bom rakitan, akhirnya meledak secara 5 kali, dan akibat dari bom ini juga tewasnya istrinya Anton bersama juga anak yang paling tuanya. Nah, karena perlawanan polisi dengan Anton pun ditembak oleh polisi dan meninggal. 3 anak dari Anton dan istrinya itu yang masih hidup dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang terakhir itu adalah Polrestabes Surabaya. Di sini itu ada minibus dan 2 motor yang meledak persis di depan gerbangnya Polrestabes Surabaya. Ini jadi bom itu meledak dari sepeda motornya saat sapam sedang memeriksa dan menggeledah barang-barang di dalam minibus tersebut. Jadi pelaku insiden dari 3 gereja ini adalah sebuah keluarga. Ini berikut nama-nama, ada suaminya, istrinya, anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semua keluarga ini memiliki peran dalam pengeboman ketiga gereja ini. Contohnya seperti suaminya, yaitu Dita Supriyanto ini yang membawa mobil Avanza itu dengan cepat dan akhirnya kan melempar bom ke dalam halaman gerejanya dan meledak. Kemudian istri dan anak pertama dan keduanya itu adalah merupakan 3
perempuan yang bercadar yang memakai rompi yang akhirnya saat ditahan dengan sapam di GKI Diponegoro mereka memeluk bersama dan meledak, akhirnya mereka meninggal juga. Kemudian keluarga ini baru datang dari negara Syam dan dari negara Islam dan Syam, berarti dari lembaga yaitu organisasi yang seperti ISIS. Lalu ini ada faktor yang untuk mempersatukan kita apabila ancaman seperti ini terjadi lagi. Yang pertama ini adalah kita bisa dari pihak pemerintah, Presiden Joko Widodo ke Surabaya dan menjenguk korban agar ia bisa melihat kondisi dan situasi pada Surabaya seperti apa setelah terjadi pengobaman di 5 tempat berikut. Kemudian Partai Gerindra minta aparat keamanan untuk mengusut tuntas aksi teror. Jadi setelah terjadi aksi teroris ini, Partai Gerindra dapat bilang ke pihak yang bertanggung jawab untuk keamanan dan ketahanan agar diperkuatkan lagi security-nya. Lalu yang terakhir itu PDIP mengatakan gunakan instrumen negara untuk melawan terorisme. Jadi PDIP itu mendorong agar instrumen negara itu ditambahkan dan lebih ketat untuk melawan terorisme agar kita dapat menanganinya dengan cara yang lebih baik. Terima kasih.